Sehingga seorang dokter walaupun dia manusia dalam melakukan profesinya harus suci seperti malaikat gitu loh. Ya. Tapi dalam perjalanannya dokter itu dipengaruhi banyak hal. Sejak Undang-Undang Kesehatan keluar tahun 2023, ID sudah tidak punya kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran. Oke. Dalam penerbitan SIP, surat izin praktek, kami juga tidak ada rekomendasi ID lagi. Gitu loh. Sehingga praktis kewenangan ID dipangkas habis oleh Kementerian Kesehatan. Gitu loh. Nah, ini sangat membahayakan masyarakat. Selamat datang di Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Slamet Budiarto, SH MHkes. Kami akan berbincang-bincang tentang perilaku dokter yang diduga asusila. Seperti apa respon dan tanggapan beliau tentang perilaku dokter yang diduga asusila ini? Mari kita temui Bapak Dr. Slamet. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, terima kasih kami sudah dapat kesempatan, kami dari Voice of Indonesia. Ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, terutama dengan mencuatnya kasus dugaan asusila yang terjadi pada dokter yang pertama di Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin, yang kedua di Garut, dan yang terakhir di Jakarta, merekam orang mandi. Pertama yang kami tanyakan, apa reaksi dokter mendengar kabar ini, pemberitaan ini? Ya, prihatin aja. Karena sesungguhnya dokter itu juga manusia ya. Tapi dalam kerjanya itu selalu dibatasi oleh sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Ya. Sehingga seorang dokter walaupun dia manusia dalam melakukan profesinya harus suci. Seperti malaikat gitu loh. Ya. Tapi dalam perjalanannya dokter itu dipengaruhi banyak hal. Apa saja? Ada 3 hal yang bisa mempengaruhi baik tidaknya seorang dokter. Yang satu itu pendidikannya baik atau tidak. Yang kedua adalah sistemnya, sistem kesehatannya. Yang terakhir adalah pembiayaannya. Ya, Kalau terjadi kepincangan di antara 3 itu, ya tidak optimal seorang dokter bisa melenceng gitu loh. Tapi memang kan perbuatan buruk ada 2. Yang memang orang ini sebenarnya baik tapi punya kesempatan sehingga jadi tidak baik, ataukah dari awalnya memang tidak baik. Kalau awalnya tidak baik, kalau sistemnya baik, dia nggak bisa melakukan. Contoh yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalau dia sistemnya bagus, tata kelola rumah sakitnya bagus, dia bawa pasien sendiri nggak bisa. Bawa obat itu sendiri nggak bisa. Gitu loh. Jadi karena sistemnya nggak jalan, orang yang tidak baik ada kesempatan. Kalau dia nggak bawa obat, coba, kan nggak ada kesempatan untuk bius. Ya. Atau dia bawa pasien sendirian sama satpam, nggak boleh dok, mohon maaf. Ini faktanya bisa. Ya. Begitu juga yang di Garut. Sama. Dia memeriksa sendiri tanpa ada Tanpa bidan. ada perawat atau keluarganya. Ya. Gitu. Sistem tidak berjalan, gitu loh. Tapi intinya ya kita kalau mau memperbaiki pelayanan kesehatan yaitu tadi dari produksinya, pendidikannya harus baik. Tidak ada bullying, murah. Ya istilahnya tidak ada pelanggaran di situ. Yang kedua adalah sistemnya harus baik, tata kelolanya, semua SOP baik gitu loh ya. Ada jam kerja yang masuk akal, kemudian pembiayaan gitu loh. Kalau di luar negeri kan pembiayaannya bagus. Jadi dokter cukup meriksa sehari 10 pasien. Ya, okay. Gitu loh. Kalau untuk di Indonesia? Kalau Indonesia ya ID masih menolerir antara 20 sampai 30 pasien bisa. Karena kalau kerja
8 jam. 8 jam itu kan 8 kali 60 menit ya. 480 menit ya. Dibagi 30. Jadi ketemunya ya masih 10 menit lah. Ya, masih make sense. Ya. Oke. Tentang case ini kan Bapak Menteri Kesehatan sudah speak up. Bagaimana Pak Dokter merespon ucapan atau statement Pak Menteri Kesehatan? Ya, saya pertama apresiasi kepada Kemenkes sudah memberikan press release. Sehingga itu menunjukkan iktikadnya untuk memperbaiki. Yang kedua, barangkali Pak Menkes tidak paham bahwa pelanggaran itu baik di Karyadi, ya, bullying, kemudian di Hasan Sadikin, kemudian di Jakarta, ya kan, yang pendidikan itu semua di dalam rumah sakitnya milik beliau, yaitu di bawah Kementerian Kesehatan. Pemerintahnya Kementerian Kesehatan. Pemerintah kan banyak, TNI, Polri, dan agama banyak. Dalam hal ini rumah sakit vertikal di bawah Menteri Kesehatan. Yang nunjuk direkturnya juga Menteri Kesehatan. Beliau mengatakan bahwa ya menyesali tata kelola. Tata kelola yang membuat adalah beliau juga. Yang kedua, jam kerja. Berulang kali kami sampaikan bahwa jam kerja residen jangan lebih dari 50 jam. Itu standar Eropa itu. 40 malah bahkan. Kita tolerir 50, standar Eropa. Kenapa? Untuk melindungi pasien. Untuk melindungi dokternya sendiri biar nggak capek. Yang ketiga, biar rumah sakitnya bagus, kualitas pelayanan jadi meningkat. Gitu loh. Nah, kalau jam Kemenkes menetapkan 80 jam per minggu. Jadi beliau menetapkan sesuatu yang maaf tanda kutip ini bisa terjadi penyalahgunaan dan tidak safe untuk Pak dokternya maupun untuk pasiennya. Harusnya ya tetap 50 jam gitu. Terus kemudian beliau menyampaikan residen itu harus digaji gitu loh ya. Residen harus digaji. Selama ini residen itu melakukan tindakan medis, pemasukan uangnya untuk rumah sakit. Jadi rumah sakit yang menikmati hasil dari residen, sementara residen tidak digaji. Nah, rumah sakit itu milik Kementerian Kesehatan. Jadi kalau Pak Menteri mau gaji, hari ini aja ditantekkan, hari ini residen harus digaji. Selesai Pak. Malah beliau mengusulkan nanti kalau kedepannya SIP residen diganti SIP dokter umum, itu ngawur lagi. Kan sudah ada aturan misalnya nih, kalau dia dokter umum, pada saat nanti dia semester 6, semester 5 bisa operasi, dia nggak boleh melakukan itu. Sekarang SIP-nya, surat izin prakteknya adalah SIP residen. Misalnya nih, tahun pertama dia hanya berwenang terhadap kompetensi 1, 2, 3, 4. Tahun kedua 5, 6, 7, 8. Tahun ketiga 9, 10 sampai selesai. Nah SIP-nya itu. Tapi kalau dia SIP-nya hanya dokter umum, dia nggak boleh melakukan ini, gitu loh. Padahal katanya kalau SIP dokter umum bisa digaji, ya nggak begitu caranya. Mungkin kalau beliau minta pendapat ID, kita akan ajari caranya, gitu loh. Ya kalau gengsi, ya tanya staf lain lah. Gitu. Iya kan? Baik, berarti dalam konteks kasus-kasus asusila ini, bagaimana peran ID? Sejak Undang-Undang Kesehatan keluar tahun 2023, ID sudah tidak punya kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran. Dalam penerbitan SIP, surat izin praktek, kami juga tidak ada rekomendasi ID lagi. Gitu loh. Sehingga praktis kewenangan ID dipangkas habis oleh Kementerian Kesehatan. Gitu loh. Nah ini sangat membahayakan masyarakat. Dulu kan kalau ngurus SIP harus dites etikanya dulu. Etikanya gimana? Lolos enggak? 5 tahun ke belakang dia ada aduan masyarakat atau tidak? Kan gitu. Sekarang tanpa melalui itu bisa. Kemudian dalam praktek kita bisa audit medik. Melakukan pembinaan dan pengawasan dulu, sekarang nggak bisa.
Jadi praktis semua kewenangan ID diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ada masalah ini rumah sakitnya adalah rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, ya kan? Pengawasannya oleh Kementerian Kesehatan, kejadian bullying, asusila itu ada di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan semua. Saya menilai artinya pembinaan tata kelola rumah sakit ini berjalan tidak baik, tidak optimal. Ya. Nanti akibatnya apa? Masyarakat kalau berobat ke situ jadi nggak percaya kan? Wah aku di situ nggak aman nih, dan gitu. Jadi seperti itu. Ya, Dok, ini kan yang muncul ini kan ada 3 kasus untuk dugaan asusila ini. Apakah ini bisa dikatakan seperti fenomena gunung es? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya karena tidak ada yang lapor. Ya, oke. Bisa tidak, memang ini hanya anomali aja. Jadi anomali seorang dokter. Sebenarnya kalau tadi yang saya sampaikan jam kerja 50, dia nggak terlalu lama di rumah sakit. Secara psikologis, dia kalau ketemu keluarga, anak, istri, itu akan mengurangi tindakan-tindakan kriminal loh. Oke. Keluarga itu bisa ngurangi. Benar nggak? Tapi kalau seminggu nggak ketemu, ya sudah, selesai itu. Ngawur. Ngawur. Artinya kesempatan-kesempatan itu harus ditutup. Iya. Daripada dites psikologi, mendingan ketemu keluarga. Iya, betul. Nah, sebelum kewenangan itu diambil oleh Kemenkes, seperti apa sih alurnya kalau untuk pengawasan? Seorang dokter praktek kalau yang pertama kali dia harus menjadi anggota ID. Ya. Oke. Kemudian mengajukan rekomendasi izin praktek. Di rekomendasi izin praktek kita tuh cek mengenai etikanya. Kalau etikanya baik, lolos. Begitu SIP sudah keluar, kita tetap melakukan pembinaan dan pengawasan. Ada keluhan dari rumah sakit atau aduan dari pasien, kita bisa melakukan audit medik, ya kan. Dengan audit medik kita tahu. Nah itu sudah tidak ada lagi. Memang dalam perjalanannya ada oknum ID yang menyalahgunakan untuk menghambat izin praktek seseorang, tapi itu kan jumlahnya sangat kecil dan itu anomali di implementasi. Tapi sejujurnya secara all itu sangat melindungi masyarakat, karena dokter mau praktek itu yang dihadapi masyarakat, maka ya harus dipastikan kualifikasinya. Ya. Ketika itu apakah ada koordinasi ID dengan aparat penegak hukum? Ada, kita ada Mabes, kita ada MOU dengan Mabes Polri, kita ada semua. Itu kita lakukan. Gitu. Dan dengan Dinas Kesehatan kita juga hal seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama. Gitu loh. Makanya dengan adanya Undang-Undang Kesehatan tadi, saya khawatirkan Kemenkes ini akan kesulitan. Pasti kesulitan, saya jamin. Itu loh. Orang dulu aja, ide aja, ya walaupun ada pengawasan tetap ada anomali, apalagi tidak ada pengawasan. Gitu loh. Kan ada MKEK. Apakah Majelis itu Kehormatan masih berfungsi? Ya sekarang misalnya ada seorang dokter melanggar etik dugaan, dipanggil udah nggak datang. Karena? Nggak ada urusannya. Karena ID nggak terlibat dalam penerbitan surat izin praktek. Gitu loh. Jadi lumpuh juga. Gitu loh. Padahal itu siapa lagi dokter orang 400 sebelum Masehi itu nomor 1 tuh etika, nomor 1 gitu loh. Terus sekarang yang menegakkan etika siapa? Gitu loh. Ini sebuah bom waktu. Ini sebuah bom waktu. Nah waktu itu ketika belum diambil alih itu apakah ada pendampingan kalau misalnya dokter dalam tanda kutip diduga melakukan kesalahan? Maksudnya pendampingan? Pendampingan orang ini salah. Didampingi, dibina. Kalau kriminal enggak. Tapi kalau terkait dengan dia digugat sama pasien karena terjadi miskomunikasi dan lain-lain itu kita bantu. Malpraktek misalnya. Ya dugaan malpraktek. Kan kadang terjadi salah persepsi. Hanya gara-gara komunikasi yang salah pasien mencap ini. Tapi tetap Majelis Kehormatan Etik tetap transparan. Nah, kalau selama ini ya, apakah transparan ketika ada penanganan
kasus misalnya dugaan pelanggaran? Kalau yang selama ini ya karena ini sifatnya etik ya, Nah, itu maksudnya transparan gimana? Diumumkan di masyarakat. ya maksudnya ya bersih dalam penyelesaiannya. Jadi kan Oh benar-benar ya bisa benar-benar, dipertanggungjawabkan. benar-benar independen, benar-benar tidak bisa diintervensi. Hmm. Itu nggak bisa. Dalam kasus perundungan yang Ya, terjadi di Semarang itu kan sampai meninggal dunia itu. Nah itu kalau menurut dokter mengapa terjadi perundungan di kedokteran? kenapa? Kan pernah terjadi perundungan Ya, oleh dugaannya senior sama terhadap junior. Mengapa itu terjadi? ya itu faktornya tadi satu faktor jam kerja. Karena lama di rumah sakit, ya Stres. stres. Yang Oke. kedua dendam dari sebelum-sebelumnya. Ketiga dia nggak mendapat gaji. Jadi ya dari atas malak ke bawah malak terus, Iya. gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi tradisi. Sudah tradisi. Tapi itu bisa dihapus dan bisa diminimalkan bisa. Dengan cara jam kerja, Ya. kemudian ada MOU, residen juga ada MOU dengan rumah sakit, yang kedua digaji. Itu sangat mengurangi drastis. Gitu. Pernah dipraktekkan maksudnya pembinaan yang penurunannya drastis itu Maksudnya gimana? kan kalau digaji, dibina kan penurunannya akan Kan belum dilakukan. belum. Kalau dia sudah digaji cukup, ngapain dia meras-meras juniornya? Ya kan? Kalau dia jarang bertemu dengan juniornya, hanya 8 jam, maka itu kan hal yang bisa dinilai, Ya. akan mengurangi dampak-dampak bullying tadi. Gitu loh. Tapi sekarang kan bisa 2-3 hari bareng, di situ kan repot. Jadi memang sistemnya yang perlu Sistemnya yang perlu diperbaiki. dibenahi. Dan sistem itu ada di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Cipto, Ya, Harapan Kita, Sarjito, Karyadi, Hasan Sadikin kan semua milik Kementerian Kesehatan. Jadi baik tidaknya rumah sakit tersebut, tata kelolanya yang mengatur adalah Kementerian Kesehatan. Apakah di luar rumah sakit vertikal itu terjadi juga perundungan atau angkanya lebih kecil? Lebih kecil, Oke. lebih kecil. Saya nggak tahu kenapa lebih kecil. Kalau nggak salah 60% ya di rumah sakit vertikal. Sisanya di luar rumah sakit vertikal. Rumah sakit swasta misalnya. Swasta kan nggak untuk pendidikan, Oh iya, oke, bisa ya. Oke. di RSUD gitu, daerah. Jadi memang ini PR bersama, bukan hanya satu pihak saja nih ya dok ya. Iya, yang harus diperbaiki adalah sistemnya, gitu loh. Pokoknya pegangannya tadi pelayanan yang baik, dokter yang baik, dipengaruhi oleh 3 hal. Pendidikan yang baik, sistem yang baik, sama pembiayaan yang cukup. Kalau itu timpang, ya bisa menyebabkan pelayanan jadi nggak baik. Gitu. Ya, dari kejadian ini kalau menurut dokter apa yang bisa kita petik? Ya artinya dalam sebuah sistem kesehatan kita tidak bisa sendiri melakukan dalam membuat sistem pelayanan. Ya, oke. Karena ada unsur stakeholder, yaitu stakeholder terbesar di dokter kan ID itu ya. Ya, oke. Itu harus dilibatkan oleh pemerintah. Kalau nggak dilibatkan ya akan tidak optimal ya, pincang Ya, lah. oke. Jadi teman-teman Kemenkes itu harus memanfaatkan ID, nggak dibayar kok. ID juga dia nggak mengeluarkan uang untuk ID. Tapi ID kan bertanggung jawab. ID punya tanggung jawab terhadap masyarakat yang harus dilindungi. Ya, Gitu loh. Melindungi masyarakat, melindungi dokter yang baik. Nah, kedepannya saya kira ya akan sulit ini. Ya. Karena stakeholder terbesar kan Malah diabaikan. malah diabaikan. Ya, oke. Tuh. Oke. Kalau menurut dokter, apakah dengan munculnya kasus asusila ini
akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada dokter? Ya, ya pasti akan mempengaruhi. Karena ini wartawan memblow up terus nih. Ya pasti sekecil apapun kalau di blow up terus ya akan mempengaruhi. Tapi dari survei tahun 2024 di dunia maupun di Indonesia kan dokter selalu peringkat 1 atau peringkat 2 lah. Gitu. Ya. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Jadi masih sangat-sangat bagus. tinggi. Sangat tinggi sekali. Ya. 73% lah. Itu di seluruh dunia ya? Indonesia maupun seluruh dunia. Oke. Kalau seluruh dunia malah nomor 1. Kalau begitu, apa pesan dokter terhadap dokter-dokter yang sekarang ini dalam sorotan karena munculnya kasus ini? Ya, dengan kejadian ini kita harus ngambil hikmahnya. Satu, dokter dalam praktek harus selalu ingat sumpah dokter. Harus ingat kode etik kedokteran. Yang ketiga, sebelum meriksa pasien yang sendiri ditemani oleh tenaga kesehatan lain. Kalau nggak ada keluarganya, tapi kalau ada keluarganya ditemani oleh keluarganya. Setiap mau melakukan pemeriksaan harus izin. Periksa payudara, periksa apa itu harus izin. Walaupun itu spesialisasinya dia. Iya, tapi tetap harus izin. Oke. Karena semua harus izin pasien. Dengan seperti itu saya kira dokter akan terhindar. Untuk rumah sakit, ya tata kelolanya atau klinik diperbaiki sehingga dokter orang baik ada kesempatan bisa berbuat tidak baik. Ya. Nah, dibikin tidak ada kesempatan. Oke. Dokter itu tugasnya meriksa, Ya. bukan bawa obat, gitu kan. Jadi kalau tata kelolanya baik, pasti dia nggak ada kesempatan untuk berbuat tidak baik. Termasuk yang di Garut itu tidak bisa periksa sendirian. Ya, kan ada suaminya, akan mengurangi itu. Atau ada tenaga kesehatan lain yang Atau membantu. tanggal selatan kayak. Jadi seperti itu. Terhadap pemerintah apa saran masukannya yang diharapkan dari dokter? Itu tadi bahwa untuk pemerintah pertama adalah sistem pendidikan ini harus diperbaiki. Sebaiknya pendidikan dokter maupun dokter spesialis ini kan tenaga kesehatan strategis. Ya. Itu sebaiknya murah, disubsidi. Tuh. Yang kedua, untuk residen itu sebaiknya digaji. Nanti rumah sakit vertikal harus menggaji residen. Sehingga mereka 4 sampai 5 tahun sekolah dia bisa makan lah. Gitu loh. Ya. Yang ketiga, untuk mengawasi dokter ini tugas pemerintah. Tapi kalau sendirian akan kesulitan. Sehingga sebaiknya melibatkan Ikatan Dokter Indonesia. Karena kami di 514 kabupaten ada. Jadi seperti itu. Jadi memang perlu kerjasama, Perlu kerjasama. sinergi. Ya. Ngawasi ulama ya oleh majelis ulama, ya kan? Ngawasi. Iya. Cuma wartawan kan tidak ada kaitannya sama nyawa ya. Ya. Salah-salah dikit nggak nyawa. Kalau manusia dokter, Ini urgent banget. ini urgent banget, sangat berbahaya. Masyarakat harus dilindungi. Ya, oke. Gitu loh. Dok, kalau kita komparasi dengan negara lain, Ya. seperti apa sih mereka menangani hal-hal seperti ini? Negara lain itu sistemnya sudah sangat baik. Nah, Dia dokter praktek cuma satu SIP, satu izin. Karena dia sudah cukup mendapat pendapatan di sana. Dokter nggak mikir duit. Pokoknya dia kerja 8 jam sehari, Ya. mau pasien 1, mau 10, mau 20, 8 jam. Ya. Kayak supir bis Transjakarta, ya kan? Mau pasiennya kosong, mau 2 tetap digaji. Di sana sudah seperti itu. jadi dokter tidak perlu ngobjek. Tidak boleh, harusnya tidak boleh. Dia cukup praktek di situ, gajinya cukup. Karena ini nyawa. Ya. Jadi fokusnya hanya pada penyakit. Jadi kalau di luar negeri sistemnya udah pada kualitas. Ya. Oke. Kalau Indonesia masih kuantitas. Artinya dia meriksa betul-betul kualitasnya tinggi. Kalau Indonesia ya yang penting diperiksa walaupun sebentar gitu kan. Masih kuantitas. Nah, kan apakah karena dalam tanda kutip pendapatannya masih kurang, ada banyak dokter yang
jualan. Ya itu namanya pembiayaan. Ya, Pembiayaan Indonesia belum baik. ya. Harusnya pembiayaannya baik kayak di luar negeri. Karena pembiayaannya baik, maka saya dokter praktek di rumah sakit A dari pagi sampai sore sudah selesai. Udah cukup, lebih dari cukup. Karena pendapatan dokter di luar negeri itu tinggi sekali. Jadi tidak perlu jualan obat atau jualan apa. Nggak perlu. Di sini pun sejak BPJS juga kong kali kong dokter dengan obat hampir sudah tidak ada lagi. Karena obatnya itu Fornas, Formularium Nasional, ya nentukan Kemenkes, harganya sudah e-katalog. Jadi kemungkinan sangat kecil. Sejak era JKN 2014. Berarti kerjasama dalam tanda kutip antara dokter dengan farmasi. Hampir sudah tidak ada. Oke. Udah 90% lah berkurang, nggak ada. Oke, Dok, semoga ke depan bisa lebih baik ini. Siap. Makasih. Dan dokter yang terduga melakukan kesalahan bisa memperbaiki diri. Ya. Dan dihukum sesuai Kesalahan yang dilakukan. kesalahannya. Terima kasih, semoga Oke. ini menginspirasi penonton dan pemirsa Voice of Indonesia. Oke. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Slamet Budiarto, Ketua Umum PBID. Semoga bincang-bincang ini menginspirasi dan bermanfaat untuk pembaca dan pemirsa Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Voice Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.